Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Marvin Valerio di tutorial bioseparasi. Kali ini kita ada di tahap latihan soal untuk bab ekstraksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ya. Oke, soal pertama. Kita di sini tanya suatu koefisien partisi dari suatu asam lemah gitu. Di sini kita tulis dulu ya, yang kita tahu itu eh, K value dari pH 4 itu 6,4, jadi pH 4 ya. Dan K value di pH 5,8 itu 0,22 gitu. Nah, kita tanya berapa K saat pH 7 gitu. Nah, cara jawabnya gimana? Pertama, kita lihat lagi ya ke persamaannya. Nah, kalau persamaan dari yang bisa kita gunakan apa sebetulnya di sini? Kita bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch ya, persamaan HH. Nah, persamaan HH apa? Kalau kalian ingat itu adalah ini ya, kalau buat asam lemah itu pH minus pKa sama dengan log dari Ki per K min 1. Ya. Nah, yang kita tahu di persamaan ini apa? Ada dua, yaitu pH dan K. Tapi kita belum tahu Ki sama pKa-nya. Untuk itu kita harus cari. Nah, pertama kita tahu ada informasi pertama itu yang K 6,4 di pH 4. Berarti pH-nya 4 minus pKa sama dengan log Ki kita nggak tahu dibagi sama K 6,4 min 1. Itu. Itu apa soal satu, persamaan pertama. Yang kedua adalah dia pH-nya itu 5,8 minus pKa log dari Ki per 0,22 min 1 ya. Jadi artinya apa? Kita ada SPLDV di sini. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita bisa gunakan kalau kita punya dua persamaan yang ketahui ya. Kita punya dua variabel yang kita nggak tahu, kita punya dua persamaan yang kita ketahui. Jadi kita bisa kerjakan ya kan, degree of freedom-nya 0. Nah, berarti kalau gitu kita bisa selisihkan. Berarti jadinya kan minus 1,8, pKa-nya habis ya. Terus ini jadinya log Ki per 6,4 min 1 dikurangin sama min ini kayak gitu, terus log Ki per 0,22 min 1. Berarti kalau digabung itu ya bisa kita gabung kan, jadi log berarti Ki per 6,4 min 1 per Ki per 0,22 min 1 ya, min 1,8. Berarti kalau gitu bisa ditulis ulang kan, jadi bentuknya itu min 10 pangkat minus 1,8 sama dengan Ki per 6,4 min 1 per Ki per 0,22 min 1. Nah, ini kalau misalnya kita apa namanya jabarkan, nanti jadinya hasilnya tuh Ki sama dengan, langsung aja ya, ini aku 0,01, sorry, dia di ini ya 11,69 gitu. Ini KI-nya. Nah, sekarang kita ditanya berapa nilai, kita mau tahu nilai pKa. Kalau gitu gampang, kita cari aja pKa-nya, ya kan? pKa-nya itu berarti adalah kalau misalnya kita langsung ini ya gunakan sama ini, berarti kita ambil tes yang pertama. Berarti pKa adalah 4 minus log 11,69 per 6,4 min 1 itu kurang lebih 4,083 ya. Nah, KA-nya berapa? KA-nya adalah kalau P itu kan dia kan 10 pangkat ya. Berarti kalau sorry, dia log ya. Berarti kalau gitu KA adalah 10 pangkat. 10 pangkat 4,083
minus ya, sorry, ini minus. Adalah apa namanya? 8,265 2,66 ya kurang lebih kali 10 pangkat minus 5 ya, ini nilai KA-nya. Gitu. Nah, kalau udah dapat nilai KI sama KA, kita bisa hitung nilai K. Nah, nilai K-nya berapa? Nilai K itu kalau kalian ingat ada persamaan, yaitu KI per 1 plus KA per konsentrasi H plus. Nah, konsentrasi H plus itu dari mana? Dari pH-nya ya kan? pH targetnya kan pH 7. Berarti konsentrasi H plus di pH 7 berapa? Adalah 10 pangkat 7. Ya kan? Karena pH 7 itu dari log H plus gitu. Nah, kalau gitu kita udah tahu KI-nya kan tadi berapa? KI-nya tadi itu 11,69 dibagi sama 1 plus KA-nya itu 8,265 kali 10 pangkat minus 5. Sorry, ini minus 7 ya. Bukan 7. Sorry, karena minus log ya. Minus log H plus itu adalah pH. Berarti K-nya itu adalah bagi sama 10 pangkat minus 7 kurang lebih sekitar 0,0141. Ya. Jadi ini jawaban buat soal nomor 1 ya. K-nya di pH 7 itu 0,0141. Intinya kalian harus tahu dulu berapa KI, berapa KA gitu dari dua persamaan yang kalian nggak tahu dua variabelnya apa. Next. Oke, example 2. Di sini kita punya ini ya, ekstraksi bertahap. Ya, jadi ada apa namanya? Koefisien partisi 170. Kok 170 sih? Koefisien partisinya tuh sorry, H per L itu sebentar. Ya. Soal yang ini ya. Soal yang ini pertama itu kita mau mepam debitnya itu 6,5 liter per jam ya. Apa namanya? Pada pack kolom tingginya itu 0,61 meter. Ya. Ini tuh ekstrak, berarti kalau ekstrak itu apa? Ini tuh L ya, kan ekstrak. Lanjut, kita mau 30 liter per jam apa namanya? Metilin klorid. Jadi apa namanya? Kita kasih H itu 3 liter per jam. Itu. Nah, selanjutnya gimana? Apa namanya? Kita punya koefisien partisinya itu 11,2 dan recovery kita itu 53%. Ya. Ini secara eksperimen. Ya. Nah, gimana cara kita optimasi? Nah, pertama kita mau dicari apa ini? Kita mau dicari itu ini ya, berapa kalau misalnya 90% recovery, ini nggak kecatat ya di soal, sorry, 90% recovery, itu berapa L idealnya gitu. Nah, untuk itu kita harus pertama cari dulu di L ini tuh yang kita punya sekarang itu apa parameter yang kita nggak tahu. Nah, kalau kita dapat soal gini, kita biasakan pakai apa kalau gitu. Ini kan tipenya apa ya? Tipe ekstraksinya kita pakai tipe ekstraksi diferensial. Kok bisa diferensial? Karena dia pakai kolom. Gitu. Nah, kalau dia pakai kolom, artinya kita harus tahu NTU
dan HTU. Nah, NTU-nya itu kita nanti cari, HTU-nya kita udah tahu. Ya kan? HTU-nya itu 0,61 sama dengan ini ya, H per A kali 1 per KA. Oke, nah selanjutnya kita bisa sebenarnya cari ya buat ini dulu pertama faktor ekstraksinya. Jadi faktor ekstraksinya itu karena kita ngasih Anda nggak tahu beberapa parameter ya kayak A, kita cari dulu koefisien ekstraksinya. Yaitu KL per H itu sama dengan 11,2 kali 6,5 dibagi 3 sama dengan 5,17 ya. Nah, selanjutnya adalah kita cari hubungan antara si XL dengan YL. Itu gimana? Pakai neraca massa. Jadi XL sama dengan L per H kali YL minus yang diketahui kan di sini 53% ya recovery-nya. Berarti kalau gitu yang tidak terrecover itu adalah 47%. Jadi aku tulis 0,47% di YL gitu. Jadi kalau gitu kan ini 0,53, therefore 0,5 per 3 XL, YL, dan XL-nya adalah 1,15 YL. Lanjut, di sini kita udah tahu pertama soal ini ya, XL dan E. Sekarang kita bisa tahu berapa parameter lainnya, ya kan? Nah, ini kan HTU ini sebetulnya itu adalah ini dikalikan sama ini ya, E per E-1 ya, kali ln Y ya, Y1 minus Y1 minus XL dibagi sama KI dibagi sama apa namanya ini ya, Y yang tadi tidak terekstrak gitu ya. Jadi ini persamaan utama buat HTU. Nah, kalau gitu kita bisa masukin dong beberapa persamaan tadi. Jadi kalau di sini dihitung ya 0,61 sama dengan H-nya tadi itu kan dia 3 dibagi A-nya itu ini ya pi per 4 kali diameternya si kolomnya itu 10 cm, berarti 0,1 meter. Berarti pi per 4 kali 0,1 kuadrat dikalikan sama 1 per KA dikali sama 5,17 per 4,17 dikali sama ln Y1 minus 1,15 Y1 dibagi 11,2 bagi sama 0,47 Y1. Oke, jadi kalau kita hitung, nanti hasilnya itu dapatnya itu KA sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Kenapa bisa gitu? Karena harusnya Y-nya kecoret ya nanti ya. Gitu. Tapi nggak kayak gini kecoretnya, maaf. Ya, nanti kecoretnya dia intinya bisa kecoret dengan sendirinya. Gitu. Jadi kayak gini, second min 1. Nah, kita sekarang udah tahu nih parameter yang konstan itu kan KA ini. Nah, sekarang kita cari di scale up-nya. Nah, kalau di scale up kan dia bilang recovery-nya itu 90%. Berarti kita bisa hitung buat apa namanya tinggi kolomnya, yaitu XL pertama itu adalah kan H per L kali Y1 YI min
fraksi tidak terekstrak, ya, berarti 0,1 YI. Gitu. Nah, berarti kalau di sini tulis kan XL adalah 6,5, sorry, L per H ya, bukan H per L. 0,5 per 3 kali YI minus 0,1 YI adalah ya 1,95 YL gitu. Kalau ditulis ulang ya. YL, sorry. Oke, berarti kalau gitu kita bisa apa namanya hitung ya berapa tinggi kolomnya. Kalau gitu caranya biar gampang kita rasiokan. Jadi apa len buat recovery 90%, len sorry, L ya, L atau Z di recovery 90% dibagi dengan Z di recovery 53% itu adalah len 0,1 Y L dibagi sama YL minus 1,95 YL ini dibagi sama 11,2 dibagi sama hal yang sama len sorry yang ini yang beda ya berarti 0,47 YL dibagi sama YL minus berapa ini 1,15 YL per 11,2. Kenapa tetap 11,2? Karena koefisien partisi nggak berubah ya. Nanti hasilnya tuh harusnya dapat di len yang 90% itu adalah 3,26 ya. 3,26 meter kali 0,6 sama dengan 2 meter. Gitu. Ya, jadi ini kalau dihitung sama kalian nanti hasilnya harusnya segini gitu. 2 meter buat si L-nya ya, bukan len sorry. Sorry. Ini Z. Itu jawabannya. Oke. Oke, selanjutnya di soal nomor 2, kita di sini dikasih data ya. Pertama itu um, oke, pertama itu um, di sini ada pir H-nya itu 260 mg per liter antibiotik. Oke, pada 1 L. Dan kita tahu pH-nya itu 3,5 dan di sini equilibrium constantnya itu 57. Kita mau dapat H-nya itu 450 liter per jam dan L-nya itu 37 liter per jam. Itu. Untuk recovery-nya itu 99%. Jadi berapa banyak tahap yang dibutuhkan? Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus kembali lagi ke ekstraksi bertahap ya. Kalau yang tadi nomor 3 itu ekstraksi diferensial, ini adalah ekstraksi bertahap. Jadi gimana cara ngerjainnya? Pertama, kita cari dulu buat extraction factor-nya. Extraction factor itu kan kalau kalian ingat adalah K kali L per H. Yaitu K-nya itu 57 kali L 37 dibagi sama H, yaitu 260. Menghasilkan 4,69. Nah, selanjutnya kita cari buat ini ya, tahapnya dengan cara pakai rumus yang ini. YN plus 1 sama dengan E pangkat N plus 1 min 1 per E min 1 kali 0,01 YN plus 1 sama dengan, kalau gitu YN plus 1-nya kan dia tahu dia mau dapat apa namanya 1 ya, dapat 1 kan pasti, dapat murni. Terus kita tahu
N plus satunya itu adalah, sorry, ini Y-nya itu adalah, Y satunya itu adalah yang tidak recover kan, yang tidak recover itu 0,01 dari yang umpan. Ini umpan, ini tuh rafinat. Gitu. Jadi rafinatnya itu adalah 0,01 dari umpan. Nah, kalau gitu kita bisa coret ya. Kita pindah ruas 0,01-nya jadi 100. Terus E-nya itu kan 4,69 pangkat N plus 1 min 1 per 4,69 min 1. Berarti N-nya itu adalah, kalau gitu, sekitar 2,8. Ya. Jadi kurang lebih kita dari ekstraksi bertahap ini butuh 3 tahap. Ini kalau pakai analytical method ya. Jadi kalau nanti kalian pakai metode yang berbeda, itu pasti hasilnya akan berbeda. Gitu. Yang graphical ya terutama ya. Oke, dan terakhir kita ke soal nomor 4. Oke, ini soalnya agak banyak ya. Oke, mungkin kita coba jawab dulu di nomor A ya. Untuk B-nya, kalian bisa cek di buku Belter. Sekalian buat latihan soal kalian juga. Oke, ini adalah tipe ekstraksi apa namanya, fraksional dua fasa. Gitu. Nah, di sini kita tahu pertama itu YF-nya untuk A itu 1, YF-nya buat B itu 2. Ya. 1, 2-nya ini bebas buat uritnya, dia nggak spesify, pokoknya 1 dan 2. Nomor ini A, sorry, kita tahu kalau KA itu 31 dan KB-nya 11. Terus kita tahu di nomor A H-nya itu 9,6 liter per jam dan L-nya itu 0,51 liter per jam. Kita mau recovery-nya itu 90%. Kita ditanya berapa banyak tahap. Oke, cara ngerjainnya gimana? Pertama, kita ini dulu. Kita gunakan mass balance ya, neraca massa. Jadi, neraca massanya itu apa? Adalah L kali XA sama dengan, kita tinjau yang A dulu ya, BTW, yang A dulu. Itu adalah L kali XA sama dengan H kali YAF minus YA. Gitu. Ini neraca massa yang A. Sama dengan L-nya ya, udah masukin aja 0,1 kali XA. Kita nggak tahu XA-nya. H kali, nah karena dia bilang recovery-nya itu 90%, berarti apa namanya, ada 0,1 kan, YA-nya itu adalah 0,1 dari YAF, rafinatnya tuh 0,1, berarti kalau gitu H-nya itu kan 9,6 ya, so ini belum diubah, set gitu, 9,6 kali 1 minus 0,1 gitu ya, kali YAF 1, YAF, YFA, YFA ya, YFA. Nah, ini adalah 1 kan YFA-nya. Berarti kita bisa coret aja. Menghasilkan XA-nya itu kalau gitu sekitar 16,9 miligram per liter ya, karena satunya miligram per liter di sini. Anggap aja miligram per liter. Terus kalau buat E-nya kalau gitu gimana? E-nya berarti kan K L per H. Jadi KAL per H, KA-nya 31, L-nya itu 0,51, H-nya itu 9,6, berarti 1,65 ya extraction factor-nya. Oke, terus buat ini YAF-nya, kita kan bisa cari kan YFA-nya sama dengan extraction factor A N plus 1 min 1 per EA min 1 kali YA1. Berarti ini adalah 1, ini itu kan 0,1 ya. Terus EA-nya itu 1,65
65 pangkat N min 1 min 1,65 min 1. Jadi N-nya adalah 3. Ini baru dapat 1. Yang kedua adalah ini berarti kalau gitu adalah yang bertahap ya, bertahap gitu. Oke, yang kedua kita disuruh cari tadi berapa stage ya, udah kejawab. Yang kedua itu berapa exit concentration untuk both antibiotics ya. Jadi pertama buat antibiotik B, oke, buat antibiotik B itu kita cari dulu extraction factor-nya. Sama ya, KB kali L per H nggak berubah. KB-nya berubah jadi 11 kali 0,55 per 9,6 itu 0,58 ya EB-nya. Oke, YFB-nya berapa? Adalah EB N plus 1 min 1 per EB min 1 sama dengan 0,58 N plus 1 min 1 0,58 min 1 menghasilkan ini kali YB ya. Nah, YB-nya kita kan nggak tahu ya di sini berapa ya. Kita tahu YFB-nya itu 2 pokoknya. Berarti YB satunya adalah 0,95 miligram per liter misalnya gitu. Berarti kita bisa cari tahu buat X-nya berapa di B. Berarti X di B itu pakai neraca massa ya, L kali XB1 sama dengan B3 ya, karena di terakhir B3 kali H kali Y FB kali dikurangi YB1 sama dengan 0,51 kali XB3 9,6 kali 2 minus 0,95. Berarti XB3-nya adalah konsentrasi di exit 19,8 miligram per liter. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya buat tahapnya dari 3 tahap. Terus konsentrasi A di ketiga dan B di ketiga itu adalah 19,8 mg per liter. Kalau A-nya itu dia karena recovery-nya itu 90%, berarti 0,1 yang tidak recover, berarti 0,1 mg per liter gitu. Ya, jadi ini jawabannya buat nomor A. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar atau boleh PC saya secara langsung. Sekian dan terima kasih.